Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara? Semoga kalian disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ketika bongkah batu ini dibelah, muncul 3 makhluk aneh mengerikan. Nah, ini adalah proses pemotongan batu teratai lipan super duper kristal ya. Dan Anda bisa lihat di sini ya, itu muncul lipan yang lumayan besar ya. Tuh, saya perlambat video di sini, yang sebenarnya ini keluar dari lubang mata gerinda ya. Gerinda pemotong batu yang besar dan kemudian berlari ke arah sini, dan kita lihat ya bentuk lipannya. Nah, ini tumben-tumben ya, dari tahun 2015 Kang Amar menggosok batu, dan ini di areal perkotaan muncul seperti ini. Dan ketika menggosok batu teratai lipan ini ya, sangat-sangat mengejutkan, dan saya pun sempat dapat mengambil videonya ketika dia bersembunyi tadi ya. Nah, itu kejadian aneh yang kita temukan, dan ini bentuk bongkah ya ketika sudah dipotong. Ini teratai lipan ya, super duper kristal ya, yang berasal dari Bengkulu. Yang 2 kejadian aneh di tempat penggosokan, dan 1 sebelum saya buat video. Dan ini proses pembentukan ya, sengaja saya unjukkan terus kepada teman-teman supaya kalian menghargai betapa susahnya kami mencari bongkah ya. Kami mengolah, mencari sisi terbaik, dan kami membentuk dengan banyak pengalaman aneh nanti yang saya akan ceritakan ketika hasil batu ini sudah siap kita tawarkan kepada teman-teman ya. Dan ini proses pemotongan yang begitu keras, batunya sangat-sangat keras, dan videonya saya potong dan percepat dan menggunakan flash HP ya. Tentunya batu ini adalah batu teratai lipan yang sangat susah ditemukan karena ini tingkat kristal yang sangat tinggi ya. Dan keluar lipan dari mata gerinda, bayangkan. Dan ini penggosokan batu kakaknya ini ya, yang pertama ini keluar jangkrik sebenarnya dari bundaran gerinda yang 5 tahap itu ya, tapi tidak dapat saya videokan. Dan ini di perkotaan ya. Depannya ini mall dan perumahan besar ya, Paradise Serpong City, yang dari tahun 2015 sampai 2022 tumben muncul hewan seperti itu ya. Itu mengagetkan dan tidak sempat saya videokan, tapi saya kasih ilustrasi bentuk jangkriknya seperti yang digambar ya. Dan ini proses pengamplasan ya, 2 batu yang 1 bahan ini. Nah, sebenarnya prosesnya ini sangat lama, hampir 2,5 jam ya. Dan ini proses pemasangan ring, dan proses yang begitu lama supaya Anda tahu betapa susahnya kami mengolah gemstone dan Anda bisa nikmati. Dan inilah keanehan ketiga yang saya rasakan ya, ketika saya mulai mengukur ya batu ini dengan dimensi sebelum membuat video yang Anda tonton ini. Saya 2 kali didekati oleh hewan yang Anda lihat ini ya. Hewan kecil kaki 1000 yang saya awalnya tidak hiraukan, tapi setelah itu dia mendatangi lagi ya.
Dan ini penjelasan detailnya. Nah, seperti inilah hasil dari penggosokan Amar Akik Gemstone yang begitu berkilau, mengkilap ya, dari fisik yang begitu seram sehingga menjadi seperti ini. Dia ini sudah mendominasi kalsedoni ya, sampai ingin menjadi anggur, tapi dia tetap ini adalah teratai lipan yang masih dominan, dan ini super duper kristal yang begini sangatlah langka ya. Dan tentunya ini perawatan kalau Anda ingin rawat menggunakan minyak misik putih yang tanpa alkohol, metanol dan sari tebu, karena dominan batu teratai lipan ini untuk energi prana ataukah kesehatan tingkat tinggi dan pengasihan juga ya, sehingga energi alamnya yang sangat cocok dengan minyak misik putih ya. Dan kita akan unjukkan kepada teman-teman ya untuk dimensinya dari batu teratai lipan ini. Nah, ini kita dapatkan kembar ya. Dia ini ringnya juga pesanan yang seperti ini, jarang Anda bisa cari kalau mencari ring model monel yang bulat seperti ini. Nah, ini Anda bisa lihat bentuk fisiknya ya. Dan dia ini adalah fosil ya, fosil teratai lipan ya, yang saking kristalnya dia dominan kalsedoni ya. Tuh, dia sekristal-kristalnya selalu ada bentuk fisik, Anda bisa lihat lipannya ini ya. Tuh. Dan ini kita akan tawarkan kepada teman-teman mancanegara dan Nusantara, dan kita unjukkan proses gosokannya supaya kalian tahu prosesnya begitu lama ya. Belum hunting bongkah, kita memilih sisi terbaik dan menjadi cincin, dinaikkan ring, dan ringnya yang tentunya ini adalah monel handmade yang begini, ini adalah pesanan ya, jarang menemukan yang sudah jadi ring seperti ini ya. Ini untuk kolektor item tentunya. Tuh, mumbul babon ya, ini yang disebut size large ya, tapi ini tidak terlalu besar-besar banget ya, nanti kita akan coba pakai juga. Nah, yang pertama kita tawarkan ini adalah dimensi 36 ya, 3 cm 6 mili ya, panjangnya 3 cm 6 mili, Anda bisa lihat teratai lipannya tuh. Ini lebarnya 30, tingginya adalah 15 ya, tinggi 15 tuh. Sampai bekas-bekas jari saya kelihatan tuh saking kinclongnya ya. Dan ini super duper kristal, kalau kena cahaya dia kelihatan teratai lipannya nanti sangat jelas. Nanti kita akan senter ya sambil jelaskan. Dan yang ini size ringnya adalah 20 atau 21 muat ya, ring 20 atau 21 atau ring 10 atau ring 11 kalau bahasa lokalnya. Ini yang pertama. Yang kedua ini ya, jadi ini fosil ya, bukan kalsedoni murni ya yang kita sebut batu anggur, tapi ini sudah mendominasi anggurnya ya. Kalau dari sisi fosilnya sudah sangat jelas kelihatan ya, tuh guratan-guratan teratai lipannya. Dan ini juga guratan teratai lipan ya. Ini yang kekuningan dengan pekat warna oli juga di sini ya. Nah, jadi ini adalah fosil teratai lipan super kristal ya, bukan murni batu kalsedoni atau batu anggur ya. Ini fosil. Nah, tentunya ini yang nomor 2 dim 36 sama dengan kakaknya ya. Lebarnya 30 sama juga, tingginya aja ini lebih pendek dikit. Tingginya ini adalah 11, ini tinggi 15, ini 11 ya. Beda tingginya saja. Jadinya ini adiknya ya. Karena yang diproses bentuk pertama ini ibaratnya kelahirannya ini pertama, ini kedua. Dan maksimalnya tinggi 11 baru kita dapat posisi terbaik yang tanpa minus. Dan ini mulus-mulus ya. Fisiknya mulus-mulus dari batu teratai lipan ini tuh. Kinclong banget gosokan Amar Akik Gemstone. Dan saya punya koleksi lama ya, yang sangat lama ini. Ini bapaknya bisa kita bilang ya. Tuh, bapaknya besar banget. Buat yang ingin memaharkan juga. Nah, yang disebut mustika lipan itu, inilah yang asli ya. Bukan seperti bulat yang kecil disebut geliga lipan, itu bukan batu. Nah, itu gelas ataukah man-made ya, ataukah buatan tangan. Nah, ini bahkan ada lafaznya nih. Lam-lam-ha, ini teratai lipan. Nah, ini versi yang dia disebut semi kristal ya. Kalau fisik sudah sangat keras, tapi tingkat kekristalannya ini semakin kristal. Ini proses dari fosil ya, dia semakin kristal dan ini jadi tuanya. Yang seperti saya bilang kepada teman-teman,
Kalau fosil gali asam dari fosil menuju badar baru dia kristal ya, itulah proses alam. Nah yang nomor 3 ini kalau ada teman-teman minat ya untuk kolektor item, ataukah Anda pajang ataukah benda kesayangan sambil Anda santai, Anda gosok-gosok. Nah ini koleksi saya ya. Nih teratai lipan, ini versi kristalnya yang lebih kecil, ini bapaknya nih ya. Nah ini dimensi bapaknya ini nomor 3 60 ya, panjangnya 60 atau 6 cm tuh, besar. Lebarnya 40 ya atau 4 cm, tingginya 24, 2 cm 4 mili. Nah ini ringnya pesanan khusus ya. Ringnya pesanan khusus, ini ring 21 atau 22 atau ring 11 atau ring 12. Karena dia ini biasa di jari tengah yang besar-besar ini ya. Karena kalau di jari manis dia ini terlalu terjepit oleh jari kita ya. Misalnya ini. Nah ini jari manis, dia cocoknya yang agak besar tuh di jari tengah atau jari manis juga, terserah Anda ya. Nah ini bapaknya, kita taruh saja di sini ya. Ini origin dari Bengkulu ya. Ini origin dari Bengkulu ketiga-tiganya ya. Jadi meskipun lahir di desa atau kecamatan berbeda, tapi ini satu provinsi. Bapak, kakak dan adik ya, atau yang mau memborong batu ini juga bisa. Nah sambil saya jelaskan kepada teman-teman ya, ini sedikit cerita-cerita dari pengalaman para lapidaris ataukah penggosok batu akik sambil kita angkat ya. Nah sangatlah banyak pengalaman mistik dan aneh para lapidaris ya, atau penggosok akik ketika memotong bongkah, menggosok, bahkan diganggu saat tidur ya. Nah baik lapidarisnya orang ilmiah atau dominan logika, ataupun seorang yang netral atau percaya keduanya. Kan orang kan beda-beda, yang sering saya bilang kepada teman-teman, ada yang percayanya ilmiah, logika banget ya, ada yang mistik banget, ada yang netral, kedua-duanya percaya. Nah saya pribadi adalah orang yang netral, dua-duanya saya percaya. Nah bisa Anda tanyakan ya ke semua lapidaris atau penggosok akik di Indonesia, bahkan di dunia. Biasanya mereka pernah mengalami hal-hal aneh yang susah diterima nalar. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di Eropa pun mengalami hal yang sama, baik saya sebagai customer atau pelanggan juga kadang mengalami. Jadi hal mistik dalam proses penggosokan batu ataukah kita sebagai pelanggan itu juga mengalami, saya juga pribadi mengalami ya. Nah kisah real atau kenyataan yang pernah diceritakan oleh khususnya beberapa lapidaris yang saya temui antara lain. Yang pertama ini kisah-kisah yang real dan nyata ya. Sahabat pribadi bernama Rido Dodo, ini sahabat saya ya, teman di GameStone juga. Dia penggosok juga atau lapidaris. Lapidaris dari tahun 2015 sampai 2021. Setelah itu beliau berbisnis usaha lain ya. Beliau tinggal sekaligus di tempat gosok batunya. Ruangan pertama tempat gosok ya. Ruang kedua itu tempat tidur, dan ruang ketiga adalah gudang bongkahan akik dan kamar mandi. Adapun pengalaman beliau, jadi sebenarnya beliau ini 3 kamar ya. Ruang pertama itu tempat gosok, dan yang paling belakang itu tempat bongkahan akik. Ini pengalaman-pengalamannya. Sering ketika tertidur beliau melihat asap mengepul tiba-tiba keluar dari bongkahan yang awalnya takut, akhirnya lama-lama terbiasa. Jadi ketika tengah malam tidur tiba-tiba bangun melihat asap mengepul dari bongkahan batu ya. Nah, itu pengalaman yang mungkin juga pernah dialami oleh penggosok akik lain. Yang selanjutnya, sering benda-benda tertentu bergerak dan memutar pada tengah malam ya, seperti lakban yang bergerak dan menggelinding sendiri. Nah itu pengalaman yang real, beliau ceritakan. Sering mencium wangi-wangian ya tertentu yang tiba-tiba keluar dari bongkahan. Nah itu juga pengalaman, kadang juga saya pernah alami, nanti saya ceritakan ya. Yang selanjutnya, sering bermimpi bertemu sejenis jin di tempat tidur. Yang selanjutnya, istri beliau suka melihat kuntilanak di rumah itu. Setelah pindah beliau tidak pernah melihat lagi. Jadi istri atau bininya itu di tempat digosok batu sering melihat kuntilanak. Setelah pindah itu baru tidak melihat lagi. Mungkin di bongkahan-bongkahan tertentu ada penghuni-penghuni ya, wallahu a'lamu bishawab. Nah yang kedua ya, pengalaman lapidaris. Lapidaris itu tukang gosok batu ya, bahasa Inggrisnya lapidaris. Nah pengalaman yang selanjutnya Ustadz Yusron ya, lapidaris 2015 sampai 2001. Ini beliau penggosok saya juga ya dulunya, sekarang sudah berbisnis ikan ya. Nah pengalaman beliau yang pertama, mencium wangi yang sangat harum ketika menggosok batu, ketika menggosok sambil bersolawat. Ini terjadi kepada beliau sambil bersolawat. Beliau itu mencium wangi-wangian dari batu yang digosok.
Yang selanjutnya mencium bau menyengat dan bau yang kerasnya tidak seperti biasanya meski sering menggosok jenis batuan yang sama. Nah, itu pengalaman beliau ya. Kalau Anda lihat di sini ada lafaz ya. Lam-lamha ya. Ini buat yang ingin mengkoleksi juga, ini juga saya maharkan. Ini koleksi saya sangat lama ya. Teratai lipan pesanan khusus. Jadi kalau saya lagi santai, inilah yang saya gosok-gosok ya. Sambil ngopi, ngeteh tuh. Ini koleksi buat dipajang di lemari ya, atau dipakai juga kalau Anda tidak malu, boleh ya. Ini bapaknya. Nah, yang selanjutnya ini dari pengalaman Amar Gemstone. Ini penggosok terakhir saya ya. Beliau Amar Gemstone yang di Paradise Serpong City yang sering saya unjukkan wajahnya. Tadi juga di awal sudah kita unjukkan. Ini penggosok batu dari tahun 2015 sampai sekarang 2022 ya. Beliau masih ada standby untuk berbisnis gemstone. Nah, pengalaman beliau yang pertama memotong batu tapak jalak yang kekerasan rendah tapi gerinda pemotong yang besar, sompel dan tiba-tiba rusak. Nah, itu tidak masuk logika ya, karena biasa memotong bahan-bahan keras seperti anggur dan permata itu masih kuat, tapi kok bahan yang sejenis tapak jalak kekerasan rendah itu langsung sompel, itu punya gerinda yang begitu besar. Itu sedikit aneh ya. Nah, yang selanjutnya pengalaman beliau tersetrum listrik lumayan lama ya ketika menggosok batu tertentu. Ada dia gosok beliau batu tertentu dari orang tertentu yang dia gosok itu sampai kesetrum beliau ya. Yang biasanya yang saya bilang dari 2015 sampai 2022 itu biasa-biasa saja bahkan sampai sekarang. Yang selanjutnya menyium wangi seperti minyak kobra merah dan melati ya. Ketika menggosok batu bersama saya admin sekitar jam 3 pagi. Bersama saya juga kita nyium seperti wangi-wangi bau-bau melati atau minyak kobra merah ya. Itu yang lewat sudah sepi namanya jam 3 pagi. Tinggal kami berdua saja tapi tiba-tiba muncul wangi yang sangat menyengat ya. Kita tak tahu itu dari mana. Yang jelas kita tidak memakai parfum yang sejenis biang seperti itu ya. Nah, itu pengalaman aneh dan unik. Yang selanjutnya pengalaman beliau itu dilewati ular kobra Jawa hitam yang besar ketika menggosok batu tertentu di Paradise Serpong City tersebut ya. Tentunya itu areal perkotaan ya. Areal perkotaan depannya itu ada mall ya, ada gedung-gedung tinggi, perumahan besar, tapi kobra Jawa yang hitam besar itu lewat ketika menggosok batu tertentu. Nah, itu real ya. Anda bisa tanya ke beliau dan banyak juga saksi-saksi yang masih hidup. Dan yang selanjutnya ini ya, menggosok si dua ini ya. Ini 3 hewan yang kita lihat ya bersama-sama, cuman yang saya dapat videokan cuman 2, yang satu langsung loncat ya. Itu kita jelaskan ketika menggosok teratai lipan ini ya. Ini origin Bengkulu. Keluar lipan dari bawah mata gerinda pemotong seperti yang dilihat di video ya. Dari keluarnya itu dari gerinda pemotong sampai kaget si Bang Amar sehingga panggil saya untuk memvideokan, ambil agak kaget ya. Ternyata lipannya sudah berpindah di video yang tadi. Itu untungnya dapat kita videokan. Sebenarnya dia keluar dari mata gerinda yang besar ya ketika pemotongan. Nah, itu keanehan. Karena biasanya sudah dari tahun 2015 tidak ada hewan seperti itu di sana ya, sampai 2022 sekarang. Dan keluar jangkrik aneh ketika menggosok ya. Nah, itu yang pertama ini kakaknya ya, itu keluar jangkrik dari lingkaran gerinda itu ya yang berputar. Dan itu tidak sempat saya videokan, langsung loncat karena kena cipratan air gerinda itu langsung hilang ya, langsung loncat, saya cari tidak ketemu-temu ya. Kurang lebih estimasi sketsa dari si jangkrik itu seperti yang dipoto ya, itu tidak dapat kita temukan dan tiba-tiba hilang. Namanya di perkotaan itu suatu hal yang aneh ya, kecuali di sawah ataukah di hutan. Nah, yang selanjutnya ya, yang Anda bisa lihat tadi di video setelah penggosok. Ketika pengukuran dimensi sebelum membuat video ini ya, hewan kecil kaki 1000 2 kali menghampiri admin ya. Nah, jadi batu ini sebenarnya membuat agak-agak merinding ya, tapi saya pede-pede aja ya. Ketika saya mengukur batu ini dimensinya ya, yang saya ucapkan kepada teman-teman, muncul si kaki 1000 2 kali sebenarnya, tapi yang kedua kalinya saya videokan. Nah, itu real, bukan dibuat-buat, bukan ngarang-ngarang. Dan di daerah saya ini adalah kota Depok Sawangan ya, itu perumahan semua. Kalau kebun itu hampir sudah hilang semua. Nah, itu keunikannya. Sambil kita jelaskan kepada teman-teman ya. Nah, ini kalau di lab hasilnya secara ilmiah ya, natural fossilized polip coral chalcedony ya, kekerasan 6,5 sampai 7 skala Mohs. Dia ini dominan chalcedoninya super kristal dan ini fosil ya, bukan batu anggur.
Kalau anggur kan dari kualitas kita cari sebening-beningnya, nah baru itu yang super mahal. Kalau ini fosil yang super kristal ini langka menemukan, dan ini yang disebut semi kristal, tapi ini kekerasannya sudah keras juga. Ini bapaknya ya. Nah tentunya rumus kimianya ini ya sama dengan anggur, yaitu SiO2 atau silikon dioksida ya. Struktur kristal disebut juga dengan heksagonal dan prisma heksagonal. Indeks bias 1530 sampai 1540. Masa jenisnya adalah 2.60 sampai 2.64. Ini dari Wikipedia ya. Dan kita akan jelaskan ya. Inilah mitologi batu teratai lipan terkristal di Indonesia. Ini sangat-sangat kristal nih. Langka menemukan teratai lipan seperti ini ya. Nah, batu teratai lipan super kristal ini ya dikenal juga dengan batu yang memiliki energi prana atau energi kesehatan tingkat tinggi ya, yang kuat dan membawa energi pengasihan dan kedamaian. Ini dominan memang untuk pengasihan dan kedamaian dan kesehatan ya. Nah, di Eropa batu teratai lipan yang super kristal ini masuk batuan karang purba ya. Itu kategori batuan karang purba ini. Salah satu batuan fosil yang tertua di dunia, tertanam selama jutaan hingga miliaran juta tahun. Ini salah satu batu tertua di muka bumi ya. Nah, bukan di Indonesia saja tapi di muka bumi. Dan orang Eropa sangat banyak meyakini hal-hal metafisika atau gaib yang kuat pada batu teratai lipan ini. Jadi itu real ya, dari kisah-kisah yang saya jelaskan tadi. Dan ini yang tadi saya jelaskan dari situs Crystal Falls atau Healing Crystal. Itu Anda bisa cek. Nah, sekarang kita akan jelaskan fungsi dari ilmiah batu ini sambil kita senter ya, supaya Anda tahu tingkat kristalnya, dan luar biasa menakjubkan. Hasil dari teratai lipannya seperti ini. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya, kita akan senter. Tuh, Anda bisa lihat ya teratai lipannya. Kalau saya perjauh, nih, ini saya perjauh senternya, Anda bisa lihat guratan-guratannya saya perdekat. Tuh, dia ini full dengan teratai lipan ya, persis seperti lipan ya. Saya nggak tahu juga, banyak kejadian aneh, 3 kejadian aneh, dan bukan ngarang-ngarang real, dan saksi hidup masih banyak yang menyaksikan ya. Dan 2 yang saya dapat videokan kecuali jangkriknya. Nah, ini tuh sangat-sangat kristal ya, kalau saya tempelkan dia habis. Dan ini fosil ya, bukan murni kalsedoni, ini fosil dari teratai lipan. Tuh, ini yang pertama kakaknya. Nah, ini yang kedua nih adiknya. Ini juga kita mundurkan supaya Anda bisa lihat dia punya teratai lipan ya, senternya kita mundurkan. Tuh, kalau kita tempelkan ini sudah sangat-sangat kristal. Tuh. Nah, ini bapaknya nih, bapaknya juga kristal ya. Ini yang disebut semi kristal. Nih, dia tembus, dan ini tingginya sangat tinggi ya. Kalau dari sini tuh, dia tembusnya kuning kalau teratai lipan. Kalau dari depan tuh, nih ya. Ini bentuk alaminya langsung dibentuk dari bongkah ya. Tuh. Nah, buat Anda yang ingin menggosok-gosok ketika Anda santai menonton TV, nah ini koleksi nih yang bapaknya ya. Nah, ini dari depan, dan kita akan jelaskan fungsi ilmiah ya sambil kita senter. Nah, fungsi ilmiah batu teratai lipan super kristal origin Bengkulu, ini 3-tiganya dari tanah Bengkulu. Berbanggalah teman-teman Bengkulu ya. Yang pertama, terapi membantu menyembuhkan gangguan pankreas. Yang kedua, terapi meningkatkan sirkulasi darah dan udara. Yang ketiga, terapi menyembuhkan penyakit mata. Yang keempat, terapi menyembuhkan penyakit kulit. Yang kelima, terapi menyembuhkan penyakit di bagian perut, baik itu mah, masuk angin, mual, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah fungsinya terapi obati sakit limpa. Jadi terapi ya, sebagai terapi, bukan penyembuhan total, tapi sebagai terapi. Tuh, ini bapaknya ya. Kalau dia digosok tinggi-tinggi 8-10, ini kristal semuanya. Ini karena besar ya. Nah, seperti itu tuh, Anda bisa lihat sangat kristal, nih langka yang super duper kristal. Dan kita akan jelaskan fungsi metafisika sambil kita pakai ya. Kita coba pakai yang besar-besar ini di jari seperti ini. Nah, seperti inilah kurang lebih ya kalau dipakai tuh. Ini kakaknya yang di jari manis, tengah adiknya, ini bapaknya tuh, teratai lipan. Anda bisa lihat ada lafaz-lafaznya ya. Tuh. Ini yang disebut aslinya mustika lipan, bukan geliga lipan. Itu dari man-made glass ya, dari kaca yang disebut geliga lipan. Tuh ya, Anda bisa lihat perbandingan ya. Tuh, ini bapak, adik, dan kakak. Buat yang ingin mengkoleksi, langka tentunya untuk mendapatkan dimensi super kristal dan besar seperti ini ya. Nah, sambil kita jelaskan fungsi metafisika ya. Yang pertama, batu teratai lipan ini sangat cocok membawa
pemakainya ke perubahan hidup dari kondisi terpuruk menjadi jauh lebih baik ya, baik di karir, usaha, dagang, dan mempertahankan jabatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal milenium pertama atau ke-1, batu ini sangat dihargai sebagai permata mistik karena diyakini memiliki sifat yang misterius, sakti, dan sakral. Tuh, di Eropa aja diyakini ya sejak milenium pertama. Yang ketiga ya, orang Mesir kuno meyakini batu ini mampu melindungi dari roh jahat karena mereka percaya setiap permata teratai lipan ini mengandung darah dewa. Yang keempat, bangsa Romawi menggantungkan batu teratai lipan di sekitar leher anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari bahaya. Nah, itu dari Crystal Falls, Crystal Healing, ataukah situs-situs yang saya jelaskan itu saya rangkum ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, pada awal abad ke-20 orang Italia menggunakan batu ini untuk perlindungan dari evil eye ataukah mata jahat. Dan banyak orang Italia menggunakannya untuk menghindari kemandulan. Nah, yang keenam, suku Hopi dan Zuni di Eropa menjadikan batu teratai lipan ini sebagai lambang jalan kehidupan. Dan yang terakhir adalah dikenal dengan batu dengan energi prana tingkat tinggi atau energi kesehatan, kedamaian, dan pengasihan. Nah, makanya perawatannya dengan minyak misik putih. Ini untuk media pengasihan ya, dikenal di dunia dan di Nusantara tuh. Nah, seperti itu penjelasannya pada kesempatan kali ini ya. Monggo buat teman-teman Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia ya, United Kingdom ya, Qatar, dan negara-negara lain. Karena besok juga saya ada kirim ke Brunei Darussalam ya, yang pelanggan pesan batu petir juga. Dan tentunya buat teman-teman Nusantara, jangan sampai kehabisan baru Anda bertanya-tanya ke WhatsApp admin di pojok kiri atas ya. Ini super duper langka, hanya di Maniak Akik Anda mendapatkan benda-benda unik antik ya, yang jarang ditemukan, yang tidak dimakan zaman sampai 7 keturunan. Kalau satu warna Anda bisa dapatkan berulang-ulang lagi ya. Kalau ini stoknya terbatas dan sangat langka. Itu kelebihan dari channel Maniak Akik. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Akik channel ini. Anda bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.